Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, saya Lestioningsih, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Magetan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025 Sekolah Pascasarjana Pendidikan Profesi Guru di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 259141495147. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Magetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sebelum kita masuk ke pelajaran IPA hari ini, saya minta untuk ketua kelasnya silahkan memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Indonesia Raya dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, oh bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Pertemuan kali ini boleh absensi sebentar ya. Alina hadir, Ana hadir, Azanul untuk memperhangat ya pembelajaran hari ini ya agar lebih enjoy, lebih senang ya, lebih fokus lagi ya kita SPG itu. Untuk tepuk fokus dan saya coba kita coba dulu tepuk fokus, Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Yeay. Di pertemuan yang telah lalu ya, yang kemarin itu kita membahas materi, di mana materi itu apa toh? Zat kan ya. Nah, materi atau zat, piye toh? Apa yang dimaksud dengan materi atau zat? Dari yang kemarin kita pelajari, materi atau zat itu apa? Materi atau zat itu sesuatu yang memiliki sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Dari sini kita kaji lagi, karena mempunyai massa, menempati ruangan, dia nanti terbagi menjadi berapa untuk materi atau zat itu? Yang pertama apa? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Dari sini kita bisa menyebutkan ciri-cirinya. Untuk zat padat itu bisa berbentuk apa? Padat ataukah lembek? Padat. Oke.
Peserta didik Diharapkan mampu menjelaskan perbedaan partikel dalam zat padat, cair, gas sehingga memiliki sifat yang berbeda-beda. Oke, yang kedua. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan proses perubahan wujud zat dalam skala. Oke, yang ketiga. Siswa mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab perubahan wujud zat. Iya, yang keempat. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf untuk penilaian, ini nanti kan penilaiannya itu ada penilaian sikap, berarti penilaian keterampilan, terus pengetahuan. Untuk pengetahuan ini nanti yang pertama itu akan saya bagi untuk prosesnya. Jadi sebelum kalian itu belajar seperti ini koyo foto nanti sama setelah pembelajaran, ya. Jadi ini nanti silakan ada waktu sebentar untuk menjawab soal-soal tidak terlalu banyak. Kita langsung lanjut ya. Di sini nanti pada kegiatan pembelajaran ini nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok itu yang pertama nanti yang suka menggambar itu kelompoknya Noval ya. Iya, kelompoknya Noval. Oke, nanti ya. Terus yang suka kinestetik, eksperimen kelompoknya siapa? Kelompoknya Vega. Oke, ya. Terus yang nanti untuk auditorinya dari kelompoknya Mbak Safira ya. Oke, ya. Silakan saya bagikan untuk ini alat-alat dari bahan. Yang ini dulu kelompoknya Mbak Safira. Maaf, ini kelompoknya Mbak Safira. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Oke, silakan untuk membentuk kelompoknya. Sudah, masih sudah. Yang penuh kinestetik itu yang menantang ini ya. Ya, selamat bekerja. Sekarang silakan mulai melakukan tugas-tugasnya. Silakan dibuka WA-nya, link yang saya kirimkan. Silakan untuk dipelajari. Kemudian silakan ini terlebih dahulu. Ya. Keadaan alam. Oke, yuk, coba dari linknya. Ayo, Mbak Safira dan kawan-kawan, semangat, yuk. Barangkali kelompoknya Mas Noval ini ada yang ditanyakan. Ya, saya. Silakan yang sudah. Ini lemnya sudah ada apa belum? Semangat mengerjakan semuanya anak-anak. Bisa ditambahkan nilainya juga. Ini ya, coba. Ada bagian yang mengaduknya biar ada ini. Nah, ayo. Panas ya? Panas ya? Ini permainan ini. Agak dekat enggak apa-apa. Coba. Mas mau? Oke. Yang mana? Ya, tidak apa-apa. Kan tidak banyak di sini. Sudah itu ya, sudah ini. Sudah mulai. Ya, ditambah, bisa ditambahkan. Nah, oke, silakan. Cukup nih. Yuk, nah, panas nang, takut ya. Kan kita namanya juga belajar. Agak ke bawah, ada lah. Nah, ya kan. Yang tadi cair itu sampai, sudah mulai
Jadi apa ini? Gumpalan lah ya. Oke, yuk lagi. Iya, yang kita pakai ini. Bisa, agak ke bawah, ya ke bawah. Wes, hati-hati. Selamat bekerja, anak-anak. Bagus. Terus bisa menyiapkan untuk alat dan bahan yang lainnya. Nah, setelah ini bisa untuk hasil pengamatannya untuk Mbak Vega itu bisa menulis langsung ya di sini ini tadi, ya. Terus nanti bisa kalau mau dipotong-potong juga nggak apa-apa. Sudah itu nggak apa-apa. Wes. Udah, langsung nanti gimana dan segera ditaruh ya. Terus ini untuk peralatan yang lainnya itu bisa disiapkan. S-nya juga disiapkan. S-nya disiapkan. Bisa. Iya, tulis. Berarti ada iya, bener. Yuk. Yuk, semangat. Oke. Yang kedua ini berarti contohnya apa ini? Kita langsung sudah selesai semua. Kita presentasikan untuk hasil masing-masing kelompok. Ya, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ya, kelompoknya Mbak Vega, silakan ayo Mbak Vega. Esnya mau diminum. Dan ayo silakan untuk kelompoknya Mbak Vega. Kita perhatiannya untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan dari kelompok 1 kelompoknya Mbak Vega. Ya, dari kegiatan Kinas Ketik Perubahan Budaya. Silakan Mbak Vega, ayo. Yang lainnya mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari eksperimen setelah kita lakukan. Ya. Yang pertama, bahan dan alat. Yang pertama gelas, 2 teh, 3 es batu. Teh yang dituangkan di dalam gelas kemudian ditambahkan es batu. Jika didiamkan beberapa menit di permukaan luar gelas akan terdapat titik air. Perubahan wujud gas tersebut yaitu perubahan dari wujud gas menjadi cair, maka disebut mengembun. Bahan dan alat. 1 kapur barus, 2 sendok serius, 3 lilin. Kapur barus yang semula padat dan sangat keras kalau dibakar di atas lilin maka lama-kelamaan akan mengeluarkan asap dan menjadi cair. Perubahan wujud zat tersebut yaitu perubahan dari wujud padat menjadi gas. Wujud menyempit. Bahan dan alat. 1 margarin, 2 tusuk dan sendok, 3 lilin. Margarin yang semula padat terus dibakar atau dibereskan di atas lilin maka lama-kelamaan akan mencair. Perubahan wujud zat tersebut yaitu perubahan dari wujud padat menjadi cair maka disebut mencair. Bahan dan alat. 1 jeli, 2 sendok, 3 lilin, 4 air, 5 wajan. Jeli yang dimasak di atas lilin hingga matang dan mendidih selanjutnya dituangkan di dalam wadah lalu dibiarkan beberapa menit. Lama-kelamaan akan memadat. Perubahan wujud zat tersebut yaitu perubahan dari wujud cair menjadi padat. Perubahan tersebut dapat dilakukan Silakan mungkin ada yang dari yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Vega ini, barangkali ada yang mau ditanyakan? ada. Oh, kelompoknya Mbak Safira ya? Oke, silakan diperhatikan Mbak Vega. Bagaimanakah sifat karakteristik dari zat padat, cair, dan gas? Oke, ayo Mbak Vega silakan. Sifat-sifat zat yang pertama cair, bentuknya berubah sesuai
ya. Terus untuk mungkin ada dari kelompok lain ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, sekilas ya dari kelompoknya Mbak Vega ya, yang disampaikan dari kinestetik ini kan memang ada terjadi beberapa perubahan, mulai dari mengembun, mencair, menguap ya, dan sebagainya. Masing-masing sudah ada ya di kelompoknya Mbak Vega. Untuk kelompok yang lain nanti saya harap juga sama dengan seperti kelompoknya Mbak Vega. Benar ya ini ya, sudah tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada silakan untuk kelompoknya Mbak Vega ya. Silakan nanti duduk kembali, dipersiapkan untuk mengamati dan mendengarkan presentasi dari kelompok yang lain, kelompok 2 sama kelompok yang ketiga. Oke, ya silakan silakan kelompok Sekian yang presentasi ketiga. dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan zat benda padat ke cair. Contoh, ketika kita mendiamkan bongkahan es batu dalam suhu ruang, maka es batu itu perlahan-lahan akan mencair. Cair ke padat. Contoh, ketika kita memasak agar-agar lalu kita mendiamkannya di suhu ruang, maka ia perlahan-lahan akan padat. Gas, cair, mengembun. Contoh, gas karena berubah menjadi gas. Oke, ya. Jadi dari kelompoknya Mas Noval ini dari gambar, ini ada 6 gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari masing-masing gambarnya ini sudah ada keterangan ya. Dari sini ya, mulai dari gambarnya es batu, kemudian ada jenis makanan, ada jenis minuman yang menyegarkan, terus kemudian ada yang memasak, ya. Terus kemudian ada salju dan juga ada yang ini ya kapur barus sekilas ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Noval ya, dari kelompoknya Mas Noval sudah menyampaikan. Barangkali untuk kelompoknya Mbak Vega ya, kelompoknya Mbak Vega atau kelompoknya yang lain ya, di kelompok Mbak Vega itu kemungkinan ada yang kurang jelas atau seperti apa, bisa kalau sudah jelas ya alhamdulillah ya. Gimana untuk kelompoknya yang sini gimana? Mau tanya Bu, Ya, bagaimana? mengapa es krim yang kita makan kadang belum selesai dimakan sudah berubah menjadi cair atau meleleh semuanya? Oh iya, saya ulangi ya. Untuk kelompoknya Mas Noval, saat kita memegang es krim, saat kita memegang bukan es krim saja ya ini ya. Barangkali itu ada es atau apa. Es itu kalau lama-lama tidak termakan atau tidak dibiarkan itu akan bagaimana? Iya, kan berubah menjadi. Oke, yuk silakan. Mungkin Mas Noval bisa memberikan jawabannya atau yang lainnya. Faktor penyebab es menjadi leleh karena panas lingkungan di sekitar yang menyebabkan suhu es menjadi meningkat atau tinggi sehingga mempercepat proses pembentukan. Ya, dari sini bisa dijelaskan bahwa faktornya itu karena ada perubahan suhu di sini. Ya, dari kelompoknya Mas Noval itu menyebutkan karena adanya perubahan suhu. Ya, bagaimana untuk kelompoknya yang lain? Bisa ya, jelas ya? Oke, silakan untuk kelompoknya Mas Noval. Ya, hasil presentasinya ya alhamdulillah bagus, terima kasih. Silakan duduk kembali dan kita kembali ke yang selanjutnya. Kelompoknya Mbak siapa ini kelompok 3? Mbak Safira dan kawan-kawan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan dampak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini
Kristal, menguap, mengembun, mencair, dan membengkak. Dalam contohnya pada zat padat ke cair yaitu mencair. Contohnya es batu yang dibiarkan di suhu ruang akan mencair menjadi air. Yang kedua, perubahan pada zat cair ke gas yaitu menguap atau mendidih. Contohnya air yang direbus berubah menjadi uap air. Ya, dari padat menjadi gas. Ya, minta perhatiannya di sini. Dari hasil presentasinya Mbak Safira itu ada dari padat ya menjadi gas ini disebut menyublim ya, menyublim. Terus kemudian dari gas menjadi padat. Apa Mbak Safira? Mengkristal, oke. Terus dari gas menjadi cair, mengembun. Dari cair menjadi gas, menguap. Kemudian ini dari padat menjadi apa? Oke, dari cair menjadi oke ya. Dari hasilnya Mbak Safira itu ada terjadi beberapa perubahan ya. Tapi di sini ini ada dalam bentuk ya, dalam bentuk tabel ya. Di sini menyublim, mengkristal, menguap, mengembun, mencair dan membeku ya. Dari sini mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan untuk kelompoknya Mbak Safira? Oke, dari kelompoknya Mbak Vega dulu aja ya. Kelompoknya Mbak Vega kelompok 1 bagaimana? Bagaimana fenomena embun yang terbentuk pada pagi hari? Oh ya, embun yang terbentuk pada pagi hari itu Terjadi perubahan wujud zat gas menjadi cair, yaitu uap air di udara mendingin dan berubah menjadi titik air, menempel pada permukaan bumi seperti daun dan embun. oke, berarti dia termasuk perubahan mengembun ya. Jadi embun pagi itu terjadi perubahan mengembun. Oke, terus yang selanjutnya tadi siapa? Kelompoknya Mas Nopal ini Pada bagaimana? realita yang terjadi pada saat kita menjemur pakaian sampai menjadi kering, menjemur padi setelah beberapa waktu, peristiwa apa yang terjadi? Oke, Mbak, jadi menjemur pakaian, terus kemudian menjemur padi itu terjadi bagaimana? Peristiwa perubahan zat cair menjadi gas dengan menguap. Iya, terjadi perubahan wujud cair menjadi gas yang disebut dengan menguap sehingga menghasilkan sesuatu yang basah bisa menjadi kering. Contohnya menjemur apa tadi? Padi, menjemur pakaian basah menjadi kering. Oke, dari kelompoknya Mbak Safira tadi sudah ada pertanyaan semuanya, sudah jelas? Sudah ya? Kalau sudah, silakan untuk kelompoknya Mbak Safira. Untuk Mbak Safira kelompoknya, ayo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk materi dari perubahan wujud zat ini tolong untuk disampaikan Mbak Safira sekilas saja ya. Pada pembelajaran hari ini dari cara belajar pada perubahan wujud zat terjadi. Yang pertama, zat terbagi menjadi 3 macam. 1. Padat, 2. Cair, 3. Gas. 2. Sifat zat padat. Bentuknya tetap, volume tetap, partikel molekulnya sangat rapat. Sifat zat cair. Bentuknya berubah sesuai tempatnya, volumenya tetap dan partikel molekulnya agak rendah. Sifat zat gas. Bentuknya berubah sesuai tempatnya, volume berubah
Terima kasih yang telah disampaikan oleh saya. Jadi kesimpulannya saya rasa sudah sangat kritis sekali ya. Mulai dari perubahan wujud zat, terus kemudian sampai hasil-hasil perubahan wujud zatnya. Pada perubahan wujud zat itu terjadi perubahan 6 perubahan, di antaranya mencair, membeku, menguap, mengkristal, mengembun, terus kemudian mencair ya, ada 6 buah ya, dimana sudah disampaikan oleh Mbak Vega tadi ya keseluruhannya, contohnya juga sudah ada ya. Jadi di sini saya hanya menegaskan untuk pembelajaran perubahan wujud zat itu terjadi 6 buah perubahan ya. Terus untuk perubahannya fisika sama untuk sifat zat ya, sifat kimia sama sifat fisika ya. Ini nanti akan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Saya kasih waktu untuk 5 menit, silakan ini nanti dikerjakan. Yuk, kan? Udah, nih, ya sudah, ya, alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini saya minta emoji kalian ya dari kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 secara bersamaan aja. Dimana untuk pembelajaran yang kita pelajari pada perubahan wujud zat ini tadi dengan 3 cara belajar ya, 3 caranya ya, berdiferensiasi ya, dari yang kinestetik, kemudian ada yang dari gambar, ada yang dari audio ya. Bagaimana untuk secara keseluruhan itu seperti apa? Menyenangkan, enjoy, menyenangkan, enjoy, bahagia. Bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.